Jadi ini penting ngaji tauhid ya, saya ulang lagi ya. Islam itu datang dengan apa? Amar ma'ruf. Yang namanya mungkar itu angkarohul akal. Akal sehat itu menolak. Kayak tadi misalnya, alam ini dimulai dari ketiadaan. Jadi pencipta alam adalah ketiadaan. Masa sesuatu yang tiada punya faktor, punya sebab sebagai pencipta? Itu nggak masuk akal. Tentu alam ini ada karena ada pencipta. Nah pencipta itu menurut kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pencipta ini status utamanya apa? Wujud. Ya, di mana-mana pencipta statusnya harus wujud. Maka mulai kecil kita diajari apa? Wujud. Namanya pencipta sama yang diciptakan dulu mana? Dulu pencipta. Makanya pertama setelah wujud tidak, dia harus zat yang terus kedua harus sifat ketiga harus baqo, harus abadi. Karena kalau Tuhan itu superior hebat kemudian dia ada abadi berarti keok kalah. Kalau Tuhan kalah itu kan aneh. Masa pencipta mobil kalah sama mobilnya? Terus dikejar-kejar mobilnya, lebih pintar timbang yang mencipta. Ini kan jadi aneh. Tetap penciptanya yang bisa mengatur mobil ini. Dimatikan, dirongsokkan, dibuang, terserah yang mencipta. Mobilnya tetap objek, penciptanya tetap subjek. Allah selamanya subjek yang mengatur kita semua, yang menghancurkan kita, yang menata kita. Allah tidak akan menjadi objek makhluknya. Allah tidak akan menjadi objek makhluk. Allah selalu jadi subjek makhluknya. Makanya disebut Al-Khaliqul Mukhtar. Allah pencipta yang bisa melakukan apa saja sesuai yang diinginkan. Ya, istilahnya yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yasha. Dari wujud, hidam, terus keempat Allah itu beda dengan makhluk. Kalau makhluknya makan cari uang, Allah tidak perlu makan, tidak perlu cari uang. Dan Allah nggak butuh makan, nggak butuh tidur. La ta'khudhuhu sinatun. Karena kalau Allah tidur, kalau kamu mau nakal, misalnya mau selingkuh, nunggu tidurnya Allah dulu. Kacau. Jangan sekarang, Allah masih bangun. Kacau nggak punya Tuhan gitu. Kacau. Maka sifatnya Allah la ta'khudhuhu sinatun. Allah tidak pernah kantuk, juga nggak pernah karena Allah itu mukhalafatun. Terus sifat berikutnya apa? Qiyamuhu. Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri tanpa butuh yang lain. Allah tidak butuh. Kalau sampai ingin kuat kan harus makan. Kalau ingin fresh harus punya uang. Banyaklah kebutuhan Anda ini. Kalau ingin tidak jomblo butuh pasangan. Kalau pasangan butuh yang tertipu, karena kalau sadar mungkin tidak mau. Makanya kalau ada orang cantik dapat orang jelek, kata bapak saya, itu kemungkinannya dua. Yang cowok punya sesuatu, atau yang cewek agak ada sesuatu. Rada-rada. Tapi Allah tidak butuh itu semua, karena Allah harus qiyamuhu. Terus sifat berikutnya apa? Wahdaniya itu Allah sendiri, nggak tersaingi dalam apapun, nggak tersaingi. Apapun kekasihnya Allah terhadap Nabi Muhammad, apapun sayangnya Allah pada Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Karena Nabi ya bisa meninggal, kalau nggak makan ya lapar, kalau saatnya datang ajal ya meninggal. Makanya Nabi dikatakan innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Kemudian ya kalau bangkit dari kubur ya karena dibangkitkan. Itu beda dengan Allah, memang nggak pernah mati. Nggak pernah mati karena Allah itu qiyamuhu wahdaniyat terus qudrat iradat. Jadi logika itu tanamkan sehingga kamu iman dengan kebenaran yang kalau ada paham yang menyesatkan kita menolak. Itu disebut wa maliya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin dalam hidup ini kita tidak menyembah zat yang mengatur kami, toh pada akhirnya kita hanya kembali kepada Tuhan. Jadi kita menyembah Allah karena mengatur kami, dan pada akhirnya kita hanya kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kembali ke akal kita, tidak kembali ke pikiran kita, tapi hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sampai misalnya bayangkan jadi orang kaya terus bahagia. Apa faktanya nanti pasti demikian? Tidak mesti. Kadang setelah jadi orang kaya malah nyesal. Misalnya gini, banyak ini ceritanya. Ada suami memanjakan istrinya, minta apa saja dituruti, minta mau rumah mewah dituruti, kulkasnya harus mewah, mobilnya harus mewah. Lama-lama istrinya mikir, rumah mewah, mobil mewah, yang nggak mewah suami saya. Lama-lama kepikiran dengki.
ganti suami. Karena enggak, istrinya yang ingin ganti, karena tadi minta rumah mewah diturutin. Kalau rumah mewah pantasnya apa? Kulkasnya mewah, mobilnya mewah, karpetnya mewah. Tapi suaminya tuh pesek pendek. Lama-lama yang perlu dipikirkan, yang kurang mewah satu. Kalau kamu ngalamin gitu atau kopel kita tidak pernah tahu. Ini barokahnya kamu miskin, pas apa? Rumah jelek, rezeki jelek, semua jelek. Maka istri kamu mikir sudah nggak perlu diganti, ini dapat semua ini. Maksudnya kita tidak pernah tahu, kadang yang miskin juga bahagia karena serasi semua, Pak. Serasi semua. Ya ini cerita saja guyon, tapi Anda supaya tidak mengimani pikiran Anda yang kamu bayangkan itu tidak mesti masalah. Makanya kalau di kitab tasawuf itu ada guyonan, di kitab hikam pernah dengar tuh namanya kitab hikam, itu kitab tasawufnya ahli sunnah apa? Jadi semua kiai alim tasawufnya ngikuti kitab apa? Hikam. Kalau yang kitab Ihya, kitab apa? Kan ada beberapa kitab tasawuf yang paling populer di antaranya Ihya. Kemudian itu dijabarkan oleh Sayyid Abdul Al-Haddad jadi An-Naso'ih Ad-Diniyah apa? An-Naso'ih Ad-Diniyah. Terus dijabarkan termasuk macam-macam lah oleh kitab. Ada seorang wali itu tukang manol, hamal itu tukang manol. Jadi dia itu wali betul, tidak kayak sampean. Sampean ini harus jadi wali ini, sudah kerja jauh-jauh kok jadi wali. Dia itu tukang manol, hamal. Karena dia wali setelah dapat itu tukang manol, ngangkatin barang dari pasar ke kendaraan. Karena dia wali itu, ya Allah, saya ini hanya butuh makan satu piring. Yang penting saya dapat makan satu piring terus pulang mau ibadah. Tiap hari gitu. Kalau dapat opan, kalau uang sekarang, kalau satu piring di sini berapa won? Punya satu makan satu hari 10.000 won. Kalau di Indonesia berapa? 150. Enggak lah, makan sehari kalau di Indonesia 50. Kalau makan apa saja kamu di sini kok mahal? Kalau uang di sini berapa? 10.000. 10.000 sama dengan 100.000. Ya jangan, berarti contohnya di sini jangan. Ya kalau di Indonesia makan 50.000 sudah. Berapanya? Todeng. Kalau di Gunung Kidul sudah dapat belalang banyak. Dia tuh enggak, kalau sudah hamal tadi, kalau sudah dapat upah 10.000 ya dia pulang, yang penting bisa makan, apa? Bisa makan. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah saya ini wali engkau. Ingin saya kalau sudah makan langsung masuk masjid ibadah. Jadi dia kalau sudah dapat uang 10.000 makan terus masuk masjid apa? Ibadah. Lama-lama dia berdoa, ya Allah, buat saya dikasih rezeki agak butuh kerja. Tahu-tahu masuk pasar dicurigai jadi maling. Entah apa sebabnya, pokoknya dituduh jadi maling. Di penjara. Penjara tiap hari ada orang cuma makan. Terus, ya Allah, kenapa jadi begini? Bukankah kamu minta rezeki tanpa kerja? Ya LP itu. Jadi intinya betapa manusia itu tidak usah ngatur Allah. Karena ada wali yang minta rezeki tanpa kerja sama Allah dijawab LP kan rezeki. Akhirnya ya Allah kok jadi lagi. Bukankah Anda minta rezeki tanpa kerja? Makanya kalau doa itu hati-hati. Doa itu apalagi berdoa ya Allah semoga dapat pasangan yang sesuai sama orang miskin tidak kaya ya. Sudah miskin tidak kaya jelek ya sesuai loh. Ya jelek ya makanya tidak usah doa gitu, sudah berdoa ya Allah berikan jodoh yang maslahat untuk saya, tidak usah nyifati, karena kalau nyifati tadi kayak tadi minta rezeki tanpa di luar dugaan ternyata jawabannya LP. Ya saya kira demikian, penting tauhidnya ditata ya. Qul yuhyihal ladzi ansha'a awwala marrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.